Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari security di dalam Microsoft Excel. Nah, security ini digunakan untuk memberikan proteksi atau perlindungan pada file Microsoft Excel baik di dalam workbook maupun di dalam worksheet-nya. Jadi security ini fungsinya untuk memberikan proteksi. Nah, di sini ada petunjuk materi yang akan saya jelaskan. Bentuk sheet di bawah ini pada sheet 2 dengan nama security berdasarkan ketentuan. Nah, di sini diminta dibentuk pada sheet 2 ya, dengan nama security. Jadi, saya akan memunculkan sheet keduanya di dalam Excel 2016. Di sini yang muncul hanya sheet 1. Cara memunculkan sheet 2-nya kita mengklik tombol tanda tambah yang ada di samping sheet 1, tombol yang keterangannya new sheet. Ini saya klik dulu, kemudian muncul sheet 2, kemudian harus diganti namanya menjadi security. Cara menggantinya klik kanan, rename, setelah itu tekan backspace untuk menghapus isinya dan ketikkan security. Nah, yang selanjutnya di sini ada ketentuan untuk fill. Untuk fill Arial 11 dan untuk record Arial 10. Tapi sebelum membentuk fill dan recordnya, kita akan perhatikan dulu di sini kolom A dipersempit. Cara mempersempit kolom A yaitu mouse pointer kita letakkan di pembatas antara A dan B seperti ini. Klik kiri dan geser aja ke sebelah kiri. Selanjutnya untuk fill itu adalah judul tiap kolom. Jadi untuk fill-nya ini dimulai dari B2 sampai G2. Fontnya Arial, font size 11 ya. Maka saya akan memblok ini B2 sampai G2. Kemudian fontnya diubah menjadi Arial, font size-nya 11. Lalu posisi teksnya terletak di tengah tiap sel. Maka saya aktifkan center. Setelah itu saya ketikkan dulu data-data untuk fill-nya. Yang berikutnya, di fill ini ada warnanya ya. Cara memberikan warna untuk fill-nya atau cara memberikan warna untuk sel. Maka kita blok dulu. Ini saya blok fill-nya dari B2 sampai G2. Kemudian yang harus dilakukan selanjutnya di menu home, kita buka fill color, more colors, warna yang mau dipakai yang ini, kemudian klik OK. Nah, yang berikutnya untuk record. Record adalah isi dari fill. Nah, isi dari fill berarti akan dimulai dari B3 sampai G5. Jadi saya blokkan dulu B3 sampai G5. Kemudian buka fontnya, saya ubah menjadi Arial, font size-nya 10. Lalu yang mau kita ketikkan di sini datanya berupa data angka pecahan. Nah, untuk data angka pecahan, maka caranya begini, ini tetap dalam keadaan terblok. Di menu home, kita buka format, lalu format cells. Atau kalau tidak mau dari menu home, kita bisa mengklik di tempat yang terblok ini, klik kanan, format cells. Setelah itu di bagian numbernya ya,
Ini ada bagian numbernya. Kategorinya untuk pecahan pilih ke fraction. Nah, sekarang untuk tipenya, type-nya ini. Up to 1 digit ini berarti pembilang dan penyebut paling banyak berdigit 1. Paling banyak berdigit 1 ya, contohnya seperti ini. Nah, kalau yang namanya pembilang dan penyebutnya up to 1 digit, contohnya 2/3 atau 7 atau 5/7 seperti ini. Jadi pembilangnya berdigit 1, penyebutnya juga berdigit 1. Up to 2 digit berarti pembilang dan penyebut paling banyak berdigit 2. Contohnya 54/78. Di sini ada contohnya ini, dalam kurungnya. Up to 3 digit berarti pembilang dan penyebut paling banyak berdigit 3. S-half berpenyebut 2. Jadi pembilangnya angka apapun tidak jadi masalah, yang penting penyebutnya 2. S-quarters berpenyebut 4. S8 berpenyebut 8. S16 berpenyebut 16. Kemudian S10 berpenyebut 10. S100 berpenyebut 100. Nah, di sini kita akan menentukan tipe mana yang paling cocok ya. Nah, sebelumnya kita harus melihat dulu pecahan ini mau diapakan dulu. Nah, kalau cuma diketik ya paling kalau cuma diketik di sini kita melihat paling banyak berdigit 2 ya. Untuk pembilangnya bisa berdigit 2 up to 2 digit. Tetapi karena pecahan ini akan dioperasikan, akan dikurang tambah kali bagi, maka kemungkinan sewaktu dikali atau dibagi ya, kemungkinan bisa menghasilkan 3 digit. Kemungkinannya ada. Jadi, untuk tipenya atau untuk type-nya, maka saya memilih up to 3 digit. Jadi di sini saya mengambil digit yang terbanyak. Kemudian di-OK-kan. Nah, sekarang untuk pengetikannya. Ini sel pointer saya letakkan di sel B3. Yang mau diketikkan ini, setengah. Cara mengetikkannya yaitu ketik angka 1 garis miring 2. Lalu enterkan. Yang berikutnya 1/2. Caranya begini. Ketik angka 1, spasi sekali. Spasinya cukup sekali saja. Lalu ketik angka 1 garis miring 2. Enterkan. Hasilnya seperti ini. Yang berikutnya 3/4. Caranya ketik angka 3 spasi lalu ketik angka 3 garis miring 4. Kemudian di sel C3 angka 1. Nah, jadi di sel C3 ketik angka 1 saja, nanti posisinya seperti ini. Selanjutnya 2/3. Ya, caranya seperti tadi, ketik angka 2 spasi lalu ketikkan 1 garis miring 3. Berikutnya 23/14. Caranya ketik angka 23 spasi kemudian ketik angka 1 garis miring 14. Enterkan. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan ya bentuknya, sebagai contoh yang ini, 1/2. Satunya ada di sebelah kiri, setengahnya agak masuk ke dalam. Jadi sebenarnya ini untuk membedakan, satu ini bilangan bulatnya, setengah itu pecahannya. Kemudian sekarang saya akan mengerjakan ini operasional pecahannya. Sesuai dengan instruksinya ya, di sini diminta seperti ini. Bentuk formula untuk X kurang Y, X tambah Y, X kali Y, X per Y. Jadi di sini saya akan kerjakan untuk X kurang Y. Ketikkan sama dengan dulu. Nilai X yang pertama ada di angka setengah, yaitu di sel B3. Ini diklik aja. Nanti muncul alamat selnya B3. Kemudian tanda kurang. Nilai Y yang pertama ada di angka 1 ini, yaitu di C3. Diklik aja, maka formulanya menjadi sama dengan B3 kurang C3. Enterkan saja. Muncul minus setengah. Kemudian untuk X tambah Y, sama dengan dulu. Nilai X yang pertama ada di B3. Ini diklik dulu.
muncullah alamat selnya B3, kemudian tanda tambah. Nilai Y yang pertama yaitu di angka 1 di C3 muncul, maka formulanya menjadi sama dengan B3 tambah C3. Ini di enter. Kemudian X kali Y sama dengan dulu, nilai X yang pertama ada di angka setengah yaitu di sel B3, kemudian dikali. Munculkan lambang perkaliannya yaitu shift 8 supaya muncul tanda bintang ini. Kemudian nilai Y yang pertama ada di angka 1 yaitu di sel C3. Diklik dulu, maka formulanya menjadi sama dengan B3 kali C3. Enterkan. Kemudian X per Y sama dengan nilai X yang pertama ada di angka setengah yaitu di B3. Lalu ketikkan tanda garis miring. Setelah itu nilai Y yang pertama ada di angka 1 di sel C3. Maka formulanya menjadi sama dengan B3 per C3. Ini di enter, hasilnya setengah. Setelah itu ini formulanya kan sudah ada. Nah sekarang saya blok formulanya ini, yaitu blok dari D3 sampai G3. Setelah itu saya akan mengisikannya secara autofill ya. Jadi caranya gini, mouse pointer ini ada yang di blok ini. Kemudian mouse pointer letakkan di sini, di sudut kanan bawah dari sel pointernya. Klik kiri tahan, tarikkan ke bawah. Seperti ini. Nah, apabila keluar tanda pagar, ini bukan menyatakan error, tetapi ini dikarenakan kolomnya kurang lebar. Jadi sekarang saya akan perlebar kolom D. Cara memperlebar kolom D begini. Letakkan mouse pointer di pembatas D dan E, kemudian klik kiri tahan, geser aja ke sebelah kanan. Kemudian untuk memperlebar kolom E juga sama, geser aja ke sebelah kanan. Kemudian untuk kolom F juga saya perlebar. Untuk kolom G sudah selesai. Nah, sekarang saya perkecil dulu ya tampilan sheet-nya ini. Yang berikutnya, nah di sini saya akan membuat garis tabelnya. Garis tabelnya kalau dilihat di sini garis tabelnya berupa satu garis lurus. Ini garisnya agak tebal. Lalu untuk garis luar tabel dan garis dalam tabel, polanya sama ya. Nah, jadi cara membuatnya begini. Ini diblok dulu, tabelnya diblok. Setelah itu, buka tombol border, more border, garis yang mau dipakai ini di bagian line style. Ini garisnya yang agak tebal. Lalu colornya dibuka. Garisnya warnanya tadi warna pink ya. Jadi saya buka more color. Misalkan saya ambil yang ini. Kemudian klik OK. Outline-nya saya klik. Ini untuk garis luar tabel dan inside-nya juga saya klik. Karena garis tabelnya itu untuk outline dan inside sama. Polanya sama. Kemudian klik OK. Nah, di sini untuk garis tabelnya sudah muncul. Selanjutnya, berikan gambar latar belakang. Nah, untuk memunculkan gambar latar belakang caranya begini. Buka menu Page Layout. Ini ada menu Page Layout. Diklik saja dulu, kemudian klik tombol Background. Setelah klik tombol Background, maka saya akan mengambil gambar dari komputer ya. Jadi saya pilih From a File. Kemudian saya akan mengambil sebagai contoh, saya ambil gambar ini. Nah, setelah gambarnya muncul, yang pertama harus kita perhatikan mengenai font color-nya. Warna tulisan. Warna tulisan jangan sampai tidak bisa terbaca. Sebagai contoh yang ini agak susah terbaca. Kemudian, yang di dekat pohon ini ya, ini juga susah terbaca. Jadi caranya, yaitu saya harus memblok untuk record-nya. Karena di sini yang susah terbaca adalah record-nya. Jadi ini saya blok dulu.
dari B3 sampai G5. Kemudian saya buka menu Home, buka Font Color, More Colors. Nah, misalkan saya pakai yang hijau. Nah, ternyata waktu saya membeli yang hijau ini agak susah terbaca di bagian ini ya. Ini agak terang, ketemu terang, memang agak menyakitkan mata. Jadi, saya blok kembali recordnya, kemudian saya ubah font color-nya. Misalkan saya pakai saya tes dulu di sini. Misalkan yang ini. Ya, yang ini udah nggak begitu menyakitkan mata, tapi ini udah bisa terbaca. Nah, yang selanjutnya, kalau kita mau menghilangkan gambar latar belakang, caranya begini. Buka kembali menu Page Layout, kemudian klik tombol Delete Background. Maka gambar latar belakangnya itu hilang. Yang selanjutnya, berikan proteksi untuk Protect Workbook dengan password 123. Nah, cara memberikan Protect Workbook begini. Kita buka dulu menu Review. Di sini ada tombol Protect Workbook, diklik saja dulu. Nah, untuk mengetahui kegunaan Protect Workbook, di sini dapat dibaca seperti ini ya, Protect Workbook for Structure. Jadi Protect Workbook itu untuk memberikan proteksi atau perlindungan terhadap struktur workbook. Jadi strukturnya itu tidak akan bisa diubah. Passwordnya saya ketikkan di sini, tadi passwordnya diminta 123, maka passwordnya saya ketikkan 123. Kemudian saya klik OK. Re-enter password to proceed itu maksudnya ketikkan kembali passwordnya 123. Kemudian klik OK. Nah, setelah memberikan Protect Workbook, maka strukturnya itu kalau kita mau lihat ya cara kerja Protect Workbook-nya begini. Sekarang saya letakkan mouse pointer di Sheet Security. Klik kanan. Nah, di sini ada perintah yang dimatikan ya. Yang tidak bisa digunakan. Insert, delete, rename, move, or copy, tab color, hide, unhide. Ini tidak bisa digunakan lagi. Inilah struktur workbook-nya. Dan ketika memberikan Protect Workbook, ini bukan hanya berlaku untuk Sheet Security, tapi juga untuk Sheet 1. Sheet 1 juga di sini untuk perintah insert, delete, rename, move, or copy, tab color, hide, dan unhide tidak dapat digunakan. Jadi Protect Workbook itu untuk melindungi struktur dari workbook. Jadi kalau namanya struktur dari workbook, maka semua sheet yang memiliki struktur workbook yang sama ini akan tidak dapat digunakan lagi, tidak dapat diubah. Nah, sekarang cara membuka Protect Workbook-nya ya. Sekarang saya aktif di sheet 1. Meskipun saya aktif di sheet 1, saya dapat membuka Protect Workbook-nya. Caranya gini, klik menu Review, lalu pilih Protect Workbook. Passwordnya saya ketikkan 123. Setelah itu klik OK. Nah, ketika password sudah saya ketikkan, maka Protect Workbook-nya itu sudah terbuka. Nah, buktinya ini. Insert, delete, rename, move, or copy, tab color, hide sudah terbuka kembali. Nah, yang berikutnya, berikan password to open dan password to modify. Nah, password to open dan password to modify cara memberikannya begini. Klik file, lalu save as, browse. Setelah ini sekalian saya save ya. Saya buka drive D, kemudian saya akan cari tempat penyimpanannya. Misalkan di folder ini. Lalu file name-nya. Saya berikan dulu file name-nya. Berikutnya, jangan klik tombol save dulu, tapi buka dulu tools. Setelah itu general option. Nah, di sini ada password to open. Saya ketikkan dulu 123.
Kemudian password to modify 456. Kalau mau passwordnya disamakan juga nggak jadi masalah sebenarnya. Berikutnya saya klik OK. Re-enter password to proceed. Ketikkan kembali password to proceed-nya. Password yang ini yang harus diketikkan password to open-nya dulu. 1, 2, 3. Setelah itu re-enter password to modify 456. Ini saya OK kan. Nah, sekarang saya save. Saya klik tombol save. Nah, ini udah tersave. Sebagai bukti tersave-nya, ini ada file name-nya ya, tapi karena tertutup ini. Nah, ini saya close-kan dulu. Setelah saya close-kan, sekarang saya akan membuka kembali filenya. Ini file yang tadi saya save. Saya double klik saja untuk membukanya. Nah, ini ada diminta password ya. Ini nama filenya is protected, berarti sedang terproteksi. Passwordnya saya masukkan. Ini yang harus dimasukkan password to open 1, 2, 3. Kemudian enter password to write access. Password to modify-nya 456. Nah, sekarang filenya sudah terbuka. Kalau password to open dan password to modify saya masukkan, maka di sini saya punya akses untuk mengubah data, yaitu password to modify. Karena tadi saya sudah membuka password to modify-nya ya. Contoh mengubah data ini. Angka 1 misalkan saya ubah jadi 5, maka hasilnya ini. Jadi begitu saya ubah angka 1 jadi 5, maka ini hasilnya juga berubah karena saya menggunakan formula ya. Jadi kalau data ini berubah, maka hasilnya juga akan berubah. Nah, ini saya ubah kembali ke angka 1. Kemudian saya close-kan. Do you want to save your changes? Saya klik tombol save aja. Setelah terclose, sekarang saya buka kembali. Yang ini. Passwordnya saya masukkan untuk password to open-nya 1, 2, 3. Kemudian enter password to for write access or open read only. Nah, ini passwordnya tidak saya ketikkan ya. Saya klik tombol read only saja. Nah, ketika saya mengklik tombol read only, lalu saya adakan perubahan di angka 1 ini ya. Saya ketikkan angka 5. Nah, di sini terbaca ini ada perubahannya. Sekarang saya buktikan apakah bisa di-save atau tidak. Ini saya close. Want to save your changes to. Nah, sekarang saya klik tombol save. Ketika saya mengklik tombol save, ini ada muncul keterangannya ini. We can save. Kami tidak dapat men-save. Because the file is read only. Karena file ini dalam keadaan terbaca saja. To keep your changes, untuk menjaga perubahannya supaya bisa di-save, you will need to save the workbook with a new name or in a different location. Berarti kalau mau di-save, maka workbook-nya ini, filenya ini harus di-save dengan nama lain atau berada di different location, itu berarti di part yang lain atau di lokasi yang lain untuk di-save. Ini saya okekan aja. Nah, ketika ini kan ada save as-nya. Kalau mau di-save harus dengan nama lain. Ini muncul nama lainnya, copy of 8K Anton 32 LP Security. Kalau mau di-save bisa di-save aja. Kalau tidak mau di-cancel, ini saya cancelkan. Jadi saya klik tombol don't save. Dan selanjutnya saya buka kembali filenya. Nah, untuk password to open ini wajib diketikkan. Kalau enggak ya filenya tidak akan terbuka. Itulah kegunaan password to open, untuk melindungi supaya file tidak dapat terbuka. Kalau kita tahu passwordnya, ya file itu akan terbuka. Lalu untuk password to modify yang ini kegunaannya untuk melindungi supaya file itu tidak termodifikasi, tidak dapat diubah. Tapi kalau misalkan kita mau mengubah isi filenya, ya harus kita input passwordnya. Di sini saya mau mengubah isi file. Jadi saya ketikkan passwordnya 456.
Nah, yang selanjutnya, sekarang yang mau saya lakukan perubahannya, ini saya ubah ke angka 5. Ini bisa ya. Lalu saya akan menghapus password. Cara menghapus password, saya akan buka kembali file, save as, browse. Nah, ini tempat saya men-save tadi. Toolsnya saya buka. General option. Kemudian password to open saya hapus saja. Password to modify juga saya hapus. Kemudian saya klik OK. Kemudian saya save dengan nama yang sama ya. Saya klik aja save. Do you want to replace it? Yes. Setelah itu ini saya close. Kemudian saya buka kembali filenya. Nah, sekarang filenya ini terbuka tanpa perlu isi password. Nah, demikianlah cara memberikan proteksi pada file Excel ya. Untuk password untuk protect sheet itu sudah pernah saya jelaskan pada video pembelajaran sebelumnya. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.